Selanjutnya, siapa lagi yang menjadi apa? Mahram yang sifatnya apa? Selamanya. Yang ketiga adalah al-akhawat. Al-akhawat wa akhawatukum. Itu saudari-saudari perempuan kamu. Saudari perempuan harus kamu tahu ya, saudari perempuan itu terbagi menjadi tiga. Ima apa namanya? Syaqiqah, ya. Kemudian imma lil ab, kemudian imma lil Nah, ini semua yang jenis ini nanti menjadi apa? Mahram. Perhatikan ya. Jadi al akhwat itu, syuf, kamu yang sudah ngikuti sampai 4 kali sampai detik ini, jangan sampai kamu ini lagi. Karena ikut daurah ini supaya kamu bisa ngajarkan dengan baik nanti ketika di Indonesia. Tujuan kita adalah itu ya. Bukan untuk seru-seruan aja di sini. Al akhwat yaitu yang merupakan mahram dari sisi nasab adalah apa? Al-akhawat, yaitu saudari perempuan. Perhatikan, saudari perempuan itu dia ada 3 macam. Baik dia sebapak dan seibu, itu disebut sebagai apa? Syaqiqah. Dalam ilmu faraid juga disebut sebagai apa? Syaqiqah. Yaitu sebapak dan seibu. Jadi bapaknya sama, ibunya sama. Maka dia adalah saudari perempuan. Itu mahram. Itu apa? Mahram. Ingat ya, itu mahram. Selanjutnya, barakallahu fikum, ada saudari perempuan sebapak. Nah gitu. Jadi kan umpamanya ibu sama bapak kita menikah. Setelah kita lahir, kamu sama saudari perempuan kamu lahir, tiba-tiba bapak meninggal. Lalu ibu menikah lagi. Ya enggak? Lalu ibu menikah lagi. Dari hasil pernikahan kedua daripada ibu kita, lahir lagi anak perempuan. Anak perempuannya ini apa? Ya ini yang sebapak ya. Terbalik. Jadi ibunya yang meninggal. Jadi setelah kita lahir, ibu meninggal. Lalu kemudian bapak pun, oh ini ibu meninggal. Ini kesempatan emas untuk saya menikah lagi. Jadi menikah lagi bapak. Dari hasil pernikahan bapak untuk kedua kalinya lahir anak perempuan. Anak perempuan yang lahir kedua kalinya itu disebut sebagai saudari perempuan sebapak. Nggak bisa dibeda-bedakan. Itu nggak boleh dibeda-bedakan dalam Islam. Karena kalau dalam prakteknya di masyarakat ada yang beda-bedakan. Oh, ini sebapak seibu, berarti harus didekati. Kalau dia sebapak saja dijauhi, kalau seibu saja dijauhi. Enggak. Itu mereka saudari perempuan kamu. Itu ibarat apa? Kalau dia adik kamu berarti adik kamu. Kalau umpamanya dia lebih tua daripada kamu berarti kakak kamu. Jangan dibeda-bedakan. Karena memang kamu ima kamu sebapak seibu, ima kamu sebapak aja sama dia, ima seibu. Jadi kamu dekati dia, kamu sayang sama dia itu atas dasar apa? Karena dia punya hubungan sama bapak sama ibu kita. Jadi nggak ada dibeda-bedakan. Intinya dalam fikih juga nggak ada dibedakan. Jadi kalau kamu punya ternyata saudari perempuan sebapak, maka dia adalah mahram. Dan dia apa? Sifatnya selamanya. Nggak ada istilah apa? Saya pengen nikah dia, ternyata dia lebih kayaknya cantik daripada wanita yang lain. Nggak boleh menikahi. Lalu kemudian ada saudari perempuan seibu. Kasusnya bagaimana? Yang pertama tadi. Jadi bapak kita menikah, lalu kemudian bapak kita meninggal. Ibu kita nikah lagi. Lalu kemudian dari hasil pernikahan ibu kita kedua kalinya, lahirlah seorang anak perempuan. Ya kan? Anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan ibu kita yang kedua kalinya itu disebut sebagai apa? Saudari perempuan seibu. Itu juga mahram. Paham ya? Jadi saudari perempuan itu ada tiga macam. Imma syaqiqah, imma lil ab, wa imma lil Semuanya mahram yang sifatnya selamanya. Sudah ya? Selanjutnya, barakallahu fikum. Yang keempat, siapa yang keempat? Al-ammah. Perhatikan ini. Jadi al-ammah yang keempat, ini empatnya dulu. Al-ammat. Itu apa? Itu bibi. Kalau disebut ammah ada khalah. Ada ammah, ada khalah. Kalau ammah itu adalah saudari perempuan bapak. Ya, bibi dari bapak. Umpamanya kamu punya bapak. Ya, kamu punya bapak enggak? Punya bapak. Kalau enggak mungkin kamu wujud. Ada bapak kamu punya saudari perempuan. Perhatikan. Bapak kamu punya saudari perempuan, baik saudari perempuan sekandung, sebapak seibu, ataupun saudari perempuan sebapak, ataupun saudari perempuan seibu. Ya enggak? Ada kan kasus gitu kan? Kita punya bapak kita punya saudari perempuan, baik dia saudari perempuan ini sebapak seibu ataupun sebapak ataupun seibu, yang penting saudari perempuan ini datangnya dari arah bapak, maka disebut sebagai ammat. Atau kalau mufradnya apa? Al-ammatu, ya kan? Jadi bibi ini menjadi mahram bagi kamu.
Jadi kalau kamu punya bibi nanti datang mau salaman, salaman aja. Ini bibi ini mahram gak ini? Adiknya bapak. Ya adik bapak, tapi adik bapak ini adik yang maksudnya seibu aja. Bukan sebapak seibu aja. Berarti bukan mahram ini. Enggak. Adik daripada bapak kita ataupun kakak daripada bapak kita, adik perempuan ataupun kakak perempuan dari bapak kita, itu menjadi mahram yang sifatnya apa? Selamanya. Paham sampai sini ya? Selamanya. Baik. Ini perhatikan, kamu pahami ini, nanti saya akan tanya sama kamu. Setelah ini kita akan tanya insyaallah. Selanjutnya, barakallahu fikum. Yang keberapa ini? Yang kelima. Yang kelima adalah al-khalatu. Ya, al-khalah. Al-khalah ini adalah apa? Ya, ini bibi juga. Bibi, tapi bibi di sini adalah apa? Saudari perempuan dari ibu kita. Kamu punya ibu kan? Ibu kamu kebetulan punya saudari perempuan. Saudari perempuan daripada ibu kamu adalah dalam bahasa Arab disebut sebagai khalah. Itu bibi dari arah ibu. Baik bibi dari arah ibu sebapak dan seibu, ataupun dia sebapak aja ataupun seibu. Pokoknya dia bibi ini punya hubungan sama ibu kita. Ya, baik sebapak seibu ataupun sebapak ataupun seibu, maka dia disebut sebagai bibi ataupun khalah dan dia mahram sifatnya apa? Selamanya. Ingat ya, selamanya. Jadi kalau kamu pengen menikahi bibi nggak boleh. Bibi itu akan mahram selamanya. Boleh kamu berduaan sama dia, boleh berduaan sama dia. Boleh kamu bonceng dia ke pengajian, boleh bonceng sama dia. Boleh kamu melihat auratnya, boleh melihat auratnya. Ngerti ya? Karena dia bibi yang sifatnya apa? Selamanya. Tapi kalau dia tak bagi tunjuk, jangan kamu paksa-paksa. Ini yang masalah. Dia tak bagi tunjuk kan? Dia tak, bibi kan ini depan, buka aja nggak apa-apa. Itu namanya kena tempeleng itu namanya. Maksudnya berduaan sama ibu, bibi itu ngobrol sama dia. Kalau bibi bahasa Malaysianya apa? Makcik. Makcik. Mohon maaf ya, karena kita ada Malaysia, ada Indonesia di sini kan. Perlu kita pahami juga. Ngapal-ngapal kosakata juga. Makcik. Makcik. Jadi makcik ini tak boleh kita boleh berduaan sama dia, boleh melihat auratnya, boleh bonceng dia kemana-mana. Itu seperti ibu kita ya, dia ibarat ibu kita, dia mahram seperti ibu kita. Sebelum saya lupa, sebelum kita masuk kepada ini juga tadi, ini harusnya disampaikan tadi tentang masalah ammah, bibi. Ada kaidah dalam mazhab Syafi'i ya, kaidah ya, al-qaidah. Ada al-qaidah yang harus kamu pahami. Karena ini penting. Ammatul asli, mana dia? Ammatul asli, ammatuk. Khalatul asli, khalatuk. Perhatikan. Jadi kaidah dalam mazhab Syafi'i bahwa apa? Ammatul asli ammatuk wa khalatul asli khalatuk. Ini sebelum saya lupa tadi, kalau lupa hilang faedahnya tadi. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa kamu jawab nanti. Baik. Ini maksudnya bagaimana? Bibinya asalmu, siapa asalmu? Bapak sama ibu. Bibinya asalmu adalah bibi kamu. Maknanya bagaimana itu? Kalau sekiranya bibinya bapakmu itu mahram sama bapakmu, maka bibinya bapak kamu adalah mahram bagi kamu. Saya contohkan. Yazid punya bapak. Katakanlah namanya Pak Andi ya. Mohon maaf ya kalau Pak Andi namanya. Yazid punya siapa? Ini Yazid ya. Yazid punya bapak, namanya siapa? Pak Andi. Ya enggak? Pak Andi ini punya bapak lagi enggak? Namanya siapa? Ya Allah asra. Saleh. Namanya siapa? Saleh. Semoga menjadi Saleh kan? Baik. Saleh ini punya saudari perempuan, namanya siapa? Maryam. Boleh. Apa-apa lah. Dari tadi Zainab terus kan, terkenal hari ini Zainab. Ya, Maryam. Baik. Pertanyaannya, Maryam ini, baik. Andi ini siapanya Yazid? Andi ini siapanya Yazid? Bapak. Baik. Saleh ini siapanya Yazid? Kakek. Baik. Perhatikan ya. Maryam ini siapanya Andi? Bibi. Maryam ini siapanya Andi? Bibi, ya kan? Kan Andi punya bapak namanya Soleh. Andi punya bapak namanya siapa?
Soleh. Soleh ini punya saudari perempuan, namanya siapa? Maryam. Maryam ini siapanya Andi? Baik, Andi sama Maryam mahram enggak? Mahram. Ini kaidahnya. Ammatu al-asli, ini ammatu abika ammatuk. Maknanya kalau Maryam ini adalah mahram bagi siapa? Mahram bagi si Andi, maka Maryam juga mahram bagi si Yazid. Ngerti enggak? Mahram bagi siapa? Yazid. Jadi ammatul asli ammatuk. Al asli ini bukan hanya bapak, kakek. Kamu punya kakek, lebih tinggi lagi tuh, ya? Boleh nggak? Kita kasih tinggi lagi. Kita kasih tinggi lagi, nggak apa-apa. Perhatikan ini. Soleh ini punya bapak lagi. Yazid punya bapak namanya siapa? Andi. Andi ini punya siapa? Bapak namanya Soleh. Solehnya siapa? Yazid. Kakek kan? Kakeknya si Yazid ini punya bapak lagi. Namanya siapa tadi? Utsman, ya. Kalau bisa nama-nama ini kita habiskan semua. Ini berapa orang nih? Sebutkan ya. Jadi Utsman. Taib. Pertanyaannya ini, Utsman ini siapanya Soleh? Bapaknya kan? Siapanya Andi? Kakeknya. Siapanya si Yazid? Buyutnya. Ternyata si Utsman ini punya saudari perempuan. Namanya siapa? Sofia. Sofia. Namanya siapa? Sofia. Taib. Sofia ini sama Soleh ini mahram enggak? Karena kan keponakan kan? Ini keponakannya, ini bibinya kan? Nah, ammatul asli ini juga bisa diartikan bapak ataupun kakek. Jadi ammatu jaddika ammatuk. Artinya bibinya bapakmu ataupun bibinya kakekmu, bibinya buyutmu, bibinya selanjutnya itu adalah bibi kamu, maka dia menjadi apa? Menjadi mahram. Jadi kalau Sofia itu mahram bagi si Soleh, maka Sofia mahram bagi si Andi, maka Sofia juga mahram bagi si Yazid. Sama juga nanti apa? Khalatul asli khalatuk. Bibi perempuan ya daripada ibumu adalah bibi kamu. Tinggal dirubah aja. Yazid punya ibu namanya siapa? Ya Allah. Enggak, yang punya kamu juga enggak apa-apa sebutkan. Siapa nama? Putri. Kawan ya. Putri ya. Putri. Ingat. Mikdad ya. Namanya Putri berarti. Selama ini kan yang Putri ya. Putri ini punya ibu lagi namanya siapa? Zubaidah. Perhatikan. Jadi si Yazid punya ibu namanya siapa? Putri. Perhatikan, Yazid punya ibu namanya siapa? Putri. Ternyata Putri ini punya saudari perempuan lagi namanya siapa? Soleha. Enggak apa, Soleha. Soleha. Jadi Soleha ini siapanya Yazid? Bibinya Yazid. Mahram enggak bagi si Yazid? Mahram. Taib, itu masih gampang. Sekarang kita mau mencontohkan khalatul asli khalatuk. Sekarang si Yazid punya ibu namanya Putri. Putri punya ibu namanya Zubaidah. Zubaidah siapanya Yazid? Nenek. Ternyata Zubaidah ini punya saudari perempuan namanya Maryam. Maryam ini siapanya Putri? Bibi. Kalau sekiranya Putri ini ditakdirkan menjadi laki-laki, mahram enggak mereka? Mahram. Jadi bibinya ibu kamu adalah bibinya kamu. Maknanya dia adalah mahram. Ngerti enggak? Dia adalah mahram. Jadi Maryam ini menjadi mahram bagi kamu. Ini kaidah penting ini supaya nanti kamu tahu cara menjawab sebagainya.